Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ersa Putra. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi perbandingan. Oke, mungkin kita sering membahas mengenai perbandingan ya, yaitu yang pertama perbandingan umur, perbandingan jumlah barang, kemudian perbandingan jumlah uang, kemudian perbandingan jarak, dan perbandingan yang lain. Untuk menyatakan suatu perbandingan dua besaran atau lebih, harus besaran yang sejenis dan mempunyai satuan yang sama. Jadi kalau kita membandingkan dua besaran atau lebih, itu besarannya harus sama dan sejenis. Tidak boleh misalnya besaran berat dengan besaran jarak, besaran umur misalnya dengan besaran berat, itu tidak boleh. Untuk menyatakan suatu perbandingan, secara umum perbandingan dinyatakan dalam bentuk A dibanding B ya. Seperti di gambar ini, A dibanding B atau A per B ya. Penulisannya seperti itu, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Untuk menyederhanakan suatu perbandingan dilakukan dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita contohkan menggunakan bilangan 75 dibanding dengan 50 ya. FPB 75 dan 50 adalah 25. Nah, kemudian di sini 75 dibagi 25 sama dengan 3 dan 50 dibagi 25 sama dengan 2. Jadi 75 dibanding dengan 50 itu disederhanakan menjadi 3 dibanding 2, atau menggunakan cara lain yaitu dibagi menggunakan bilangan yang paling kecil ya. Misalnya 75 dibanding dengan 50. Nah, di sini bilangan yang bisa membagi keduanya yaitu 5 ya, menjadi 15 dibanding dengan 10. Nah, kita bagi lagi menjadi yang lebih kecil lagi, dibagi dengan angka 5 ya, kemudian menjadi 3 dibanding 2 gitu ya. Jadi 75 dibanding dengan 50 itu perbandingan yang paling sederhana adalah 3 dibanding 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlah perbandingan. Nah, di sini diketahui A dibanding dengan B dengan jumlah X ya. Tentukan nilai A dan B. Nah, kita akan mencari nilai A dulu ya. Di sini nilai A sama dengan A dibanding dengan jumlah A dan B ya. Nanti nilai A dan B kita jumlahkan dulu, kemudian kita bandingkan dengan A, kemudian dikalikan dengan jumlah ya. Dan untuk mencari nilai B, yaitu B dibanding dengan A ditambah B, jumlahnya dikali dengan jumlah ya. Oke, contoh soal nomor 1 yaitu diketahui perbandingan A dan B sama dengan 3 dibanding 5. Jumlah A dan B adalah 40. Tentukan nilai A dan B gitu ya. Nah, kita akan mencari nilai A dulu, yaitu nilai A sama dengan A dibagi dengan A ditambah B dikalikan jumlah gitu ya. Kemudian A nya itu adalah 3, B nya ada 5. Jadi A nya itu diganti 3, jadi 3 dibagi 3 ditambah 5 dikalikan 40 lah. 40 itu apa? 40 adalah jumlah A dan B ya. Jumlah A dan B adalah 40 ya. Jadi 40 di sini ya, jumlah digantikan dengan 40. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. 3 dibagi 8 dikali 40 ya. Disederhanakan 40 dibagi 8 adalah 5. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kita ketemu nilai A adalah 15. Kemudian kita akan mencari nilai B, yaitu sama. Kalau tadi di sini A, di sini B, kita ganti B ya. B dibagi dengan A ditambah B dikalikan jumlah. Nah, di sini B-nya kita ganti menjadi 5, jadi 5 dibagi dengan 3 ditambah 5 dikalikan 40 ya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kita sederhanakan lagi, 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, di sini kita ketemu bahwa nilai A dan nilai B adalah 15 dan 25. Nilai A 15, nilai B 25. Untuk selanjutnya kita mencari selisih perbandingan ya. Kalau tadi kita mencari jumlah perbandingan, sekarang kita mencari selisih perbandingan. Nah, di sini diketahui perbandingan A dan B dengan selisih X ya. Tentukan nilai A dan B.
Di sini kita akan mencari nilai A. Nilai A dulu sama dengan A dibagi dengan A dikurangi B atau B dikurangi A dikalikan selisihnya ya. Kemudian untuk mencari nilai B juga sama, B dibagi dengan A dikurangi B atau B dikurangi A dikalikan selisih ya. Nah, di sini catatannya untuk A dikurangi B tergantung nilai yang paling besar ya. Karena kita mencari selisihnya, misalnya di sini A-nya itu lebih besar daripada A, berarti B dikurangi A. Kemudian kalau misalnya A-nya lebih besar daripada B, itu B dikurangi A gitu ya. Jadi di sini fleksibel, A dikurangi B atau B dikurangi A. Yang penting tidak merupakan bilangan negatif. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2, yaitu diketahui perbandingan A dibanding dengan B yaitu 3 dibanding 7. Selisih A dan B adalah 12. Tentukan nilai A dan B. Ya. Di sini nilai A sama dengan A dibagi B dikurangi A dikalikan selisih. Ya. A-nya diganti 3, B-nya diganti 7. Jadi 3 dibagi dengan 7 dikurangi 3 dikalikan 12. Kemudian di sini 7 dikurangi 3 adalah 4 ya. Jadi 3 dibagi 4 dikalikan dengan 12. Jadi 12 dengan 4 kita sederhanakan, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian untuk mencari nilai B-nya yaitu B dibagi dengan B dikurangi A dikalikan selisihnya ya. B-nya kita ganti dengan 7, A-nya kita ganti dengan 3, yaitu 7 dibagi dengan 7 dikurangi 3 dikalikan 12 ya. Kemudian 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ya. 7 dibagi 4 dikali 12. Seperti tadi 4 dan 12 kita sederhanakan jadi 3 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Terus 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi nilai A adalah 9 dan nilai B adalah 21. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang sejalan ya. Atau jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang lain juga naik ya. Nah, di sini misalnya perbandingan antara harga barang dengan jumlah barang. Misalnya harga barangnya bertambah, maka jumlah barangnya juga bertambah gitu ya. Kemudian perbandingan antara jumlah bahan baku dengan barang jadi. Misalnya pakaian gitu ya, atau makanan. Misalnya bahan bakunya sedikit, maka jumlah pakaiannya juga sedikit gitu ya. Jika bahan bakunya ditambah, maka pakaiannya juga bertambah. Jadi barang bakunya bertambah, maka hasil pakaiannya juga bertambah. Kemudian yang nomor 3 yaitu perbandingan jarak tempuh dengan jumlah bahan bakar. Jika jarak tempuhnya semakin jauh, maka jumlah bahan bakarnya juga bisa bertambah gitu ya. Jika jarak tempuhnya semakin sedikit, jumlah bahan bakarnya juga tambah sedikit. Oke, untuk contohnya kita mempunyai suatu tabel besaran A dan besaran B. Kita misalkan besaran A-nya itu X, besaran B-nya Y ya. Misalnya harga suatu barang adalah 2000 ya. Satu barang adalah 2000. Maka dua barang adalah 4000. Jadi sejalan ya. Misalnya satu itu 2000, dua barang juga 4000. Maka 5 barang juga 10.000 karena 5 dikali 2000 sama dengan 10.000 ya. Kemudian misalnya ada 20 juga nanti 40, 10 nanti adalah berapa? 20.000. Jadi sebanding ya. Misalnya harga barangnya 1 2000, 5 10.000 ya. Misalnya 40 juga 80.000, jadi sebanding gitu ya. Nah, di sini misalkan yang satu ini ya. Satu misalkan kita namai X1 ya. Kemudian yang 2 ini kita namakan X2. Kemudian yang 2000 ini kita namakan dengan Y1. Yang 4000 juga kita namakan dengan Y2 ya. Jadi kita dapat membandingkan X1 kita bandingkan dengan Y1. Kemudian X2 kita bandingkan dengan Y2. Karena tadi adalah perbandingan senilai ya. X1 kita bandingkan dengan Y1, X2 kita bandingkan dengan Y2 ya. Maka kita dapati rumus pada perbandingan senilai adalah X1
dibagi dengan X2 sama dengan Y1 dibagi dengan Y2. Kita akan menggambar tabel besaran pada perbandingan senilai ya. Kita gambar dulu suatu diagram garis ya, diagram garis. Kemudian kita beri nama 1 itu kita bandingkan dengan 2000 ya. Harga satu barang adalah 2000 ya. Terus harga 2 barang adalah 4000. Kemudian harga 3 barang adalah 6000 ya. Harga 5 barang adalah 10.000 dan seterusnya ya. Jadi grafik yang kita dapati adalah seperti ini ya. Jadi lurus dari bawah ke atas gitu ya, sejajar. Karena ini adalah merupakan perbandingan yang senilai. Untuk contoh soal nomor 3, yaitu ibu membeli 2 kg apel dengan harga 10.000 ya. Ibu membeli apel 2 kg apel dengan harga 10.000. Ibu harus membayar berapa jika ibu membeli 6 kg apel ya. Di sini kita punya soal mengenai perbandingan senilai ya. Diketahui bahwa 2 buah kilogram apel itu harganya 10.000 ya. Maka berat untuk 6 kg apel harganya berapa gitu ya. Kita misalkan dengan nilai X ya. 2 kg kita bandingkan dengan 10.000, kemudian 6 kg kita bandingkan dengan X. Karena belum diketahui hasilnya. Kemudian di sini ya rumusnya tadi X1 dibanding dengan X2, Y1 dibanding dengan Y2 ya. Kita masukkan X1 itu apelnya berapa? 2 kg ya. Jadi 2. Kita tulis 2. X1 adalah 2 kg. Kemudian Y1-nya adalah 10.000 ya. Harganya 10.000. Kemudian untuk yang X2 adalah 6 ya. Berat apel yang kedua adalah 6 kg ya. Kita tulis 6, kemudian kita tulis X ya. Y2-nya belum diketahui, maka kita tulis X ya. Jadi seperti ini ya, 2 dibanding dengan 6, 10.000 dibanding dengan X. Nah, kita kalikan silang. 2 dikali X sama dengan 2X ya. Kemudian 6 dikali dengan 10.000 adalah berapa? 60.000. Nah, di sini angka 2 ini kita pindah ruas menjadi ke kanan ya. Jadi ini perkalian menjadi pembagian, yaitu 60.000 dibagi 2, yaitu X-nya adalah 30.000. Jadi untuk membeli 6 kg apel harus membayar berapa? 30.000. Kemudian selanjutnya untuk yang perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi yang senilai, sekarang yang perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang tidak sejalan, atau nilai suatu barang naik maka nilai barang yang lain akan turun ya. Kalau yang tadi perbandingan senilai, jika suatu barang naik maka barang yang lain juga harganya akan naik. Kalau sekarang jika suatu barang naik maka nilai barang yang lain akan turun, gitu ya, berbalik nilai. Nah, di sini kita misalkan dengan perbandingan antara jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan, kemudian perbandingan antara kecepatan dengan waktu ya. Nah, di sini kita mempunyai tabel yaitu besaran A dan besaran B. Kita misalkan besaran A itu X, besaran B adalah Y ya. Kita misalkan harga suatu barang ya, atau nilai suatu barang itu 1. Kemudian 1 itu 600 ya. Kita bandingkan 1 itu 600. Nah, untuk yang kedua itu 400. Nah, di sini besaran A itu semakin turun ya, itu semakin besar ya. 1, kemudian kedua, kemudian ketiga. Nah, untuk besaran B kok malah turun. Nah, di sini adalah untuk perbandingan yang berbalik nilai itu seperti itu ya. Jika 1 itu nilainya 600, maka 2 adalah 400 ya. 1 ke 2 itu naik, tapi yang besaran kedua malah turun. Nah, itu namanya besaran berbalik nilai. Nah, di sini kita mempunyai rumus yaitu X1 kita bandingkan dengan X2 ya. Kemudian sama dengan Y2 kita bandingkan dengan Y1. Kebalik ya tadi ya.
Kalau tadi yang senilai itu Y1-nya yang di atas, nah sekarang untuk berbalik nilai Y2-nya yang di atas ya. Nah, di sini rumusnya adalah seperti ini ya. X1 dibanding dengan X2, Y2 dibanding dengan Y1. Nah, kemudian kita akan menggambar grafiknya ya, grafik garis. Nah, 1 itu nilainya 600 ya. Kemudian 2 itu nilainya berapa? 400. 3 itu nilainya 200 ya. Maka kita dapatkan bahwa grafik untuk perbandingan berbalik nilai itu seperti ini ya. Turun ke bawah. Nah, kemudian contoh soal nomor 4 ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 40 hari. Jika banyak pekerja ditambah 20 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Diketahui tadi jumlah orangnya 20. Jumlah orangnya 20. Waktu pekerjaannya adalah 40 hari ya. Jadi orangnya 20, waktu pekerjaannya adalah 40 hari ya. Kemudian kita tambah menjadi 20 orang lagi ya. Maka waktu pekerjaannya berapa gitu ya. Kita simbolkan dengan nilai X. Nah, di sini ya rumusnya X1 dibagi X2, Y2 dibagi dengan Y1. Nah, di sini X1 adalah 20, sorry. X1-nya adalah 20. Kemudian Y2-nya berapa ini? Ini ya, Y2-nya adalah X ya. Ini X1, ini Y2. Kemudian X2-nya adalah ini ya, 20 ditambah 20. Kenapa kok 20 ditambah 20? Nah, di sini awalnya kan jumlah orangnya 20. Ya, kemudian jika banyak pekerja ditambah 20 orang maka ditambah 20 ya. Maka 40 ya, 20 ditambah 20 40 ya. Kemudian Y2-nya, Y1-nya adalah 40 ya, di sini ya. Y1-nya adalah 40, Y2-nya adalah X ya. Kita balik nilainya ya. Jadi seperti ini, 20 dibagi 40 sama dengan X dibagi 40. Kita kalikan silang, 20 kali 40 sama dengan berapa? 800. Kemudian 40 dikali X sama dengan 40X ya. Yang nilai 40 ini kita pindah ruas, jadi 800 dibagi 40. Jadi nilai X-nya adalah 20 ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk orang berjumlah 40 orang bekerja adalah 20 hari ya. Ya, kita sudah menemukan jawabannya. Jika jumlah orangnya 20, waktu pekerjaannya 40. Jika ditambah 20 jadi 40, maka pekerjaannya 20 hari. Jadi semakin singkat ya. Jadi jika orangnya ditambah, maka waktu pekerjaannya juga semakin singkat. Kemudian kita akan belajar mengenai skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya ya. Nah, di sini rumus skala adalah jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Contoh soal ya. Misalnya jarak antara kota A dan kota B adalah 15 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta ya. Jarak antara kota A dan B 15 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Nah, di sini diketahui bahwa jarak sebenarnya adalah 15 km. Kemudian kita jadikan menjadi cm ya. 15 km itu sama dengan 1.500.000 cm ya. Karena kita akan membandingkan, maka besarannya harus sama ya. Tadi seperti penjelasan yang di depan ya, bahwa perbandingan itu harus sama, besarannya sama, kemudian nilainya juga sama ya. Kita jadikan 15 km ini menjadi cm, yaitu 1.500.000. Nah, jarak pada peta adalah 5 cm ya. Rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada gambar berapa? Pada peta 5 cm, kemudian jarak sebenarnya adalah 1.500.000
500.000 cm. Nah, kita sederhanakan 5 ya, 5 cm dan 1.500.000 ya, kita sederhanakan menjadi 1 cm dibandingkan dengan 300.000 cm ya. Kita sederhanakan, kemudian kita ketemu bahwa skalanya adalah 1:300.000, bahwa skala peta tersebut adalah 1:300.000. Nah, kemudian di sini ya, kita akan membahas mengenai perbandingan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering berjumpa dengan perbandingan ya. Entah itu perbandingan senilai, entah itu perbandingan yang berbalik nilai ya. Nah, di sini kita sering berjumpa yaitu perbandingan umur antara beberapa orang dengan diketahui rasio perbandingannya ya. Kita membandingkan umur seseorang diketahui dengan rasio perbandingannya. Kemudian perbandingan yang berkaitan dengan sesuatu, misalnya menghitung jumlah bebek dibandingkan dengan jumlah sapi ya, yang diketahui dari jumlah kakinya, menghitung jumlah sepeda yang diketahui dari rodanya. Jadi nanti kita akan membandingkan ya, mencari jumlah bebek, misalnya kita bandingkan dengan sapi, diketahui dari jumlah kakinya, kemudian menghitung jumlah sepeda yang diketahui dari jumlah rodanya. Nah, di sini contoh soal ke-6 ya. Contoh soal nomor 6 yaitu diketahui umur ayah adalah 50 tahun. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 5 dibanding 4 ya. Berapa jumlah umur ayah dan ibu? Nah, di sini diketahui bahwa umur ayah adalah 50 tahun dan perbandingan umur mereka adalah 5 dibanding 4 ya. Jadi di sini kita buat dulu suatu tabel ya. Perbandingannya adalah 5 dibanding dengan 4 ya. Umur ayah adalah 5 itu milik ayah ya. 5 itu 50 tahun ya. Kemudian ibu itu 4 ya. Perbandingan umur itu ibu itu 4. Jadi kalau 4 itu berapa ya? 5 itu 50 tahun, 4 itu berapa? X ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang senilai karena untuk membandingkan suatu umur itu menggunakan perbandingan yang senilai, yaitu X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2. Nah, X1 nya adalah 5 ya tadi ya. Kemudian Y1 nya 50 ya, X2 nya adalah 4 dan Y2 nya berapa? X ya. Nah, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang 5 dikali X, 5X ya. Nah, untuk 4 dikali 50 adalah 200 ya. Nah, di sini 5X sama dengan 200. Jadi X sama dengan 200 dibagi 5. X sama dengan 40. Jadi umur ibu adalah 40. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah jumlah umur ayah dan ibu ya? Berapakah jumlah umur ayah dan ibu? Jadi umur ayah 50 tahun, umur ibu adalah 40 tahun ya. Jadi diketahui bahwa jumlah umur mereka adalah 90 tahun. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.